Music lovers, apa kabar lo semua? Ini udah weekend. Kalau weekend tuh biasanya pada sibuk nih ya, leyeh-leyeh, punya agenda masing-masing. Healing gitu kan. Ada yang mungkin ngulik musik, ada yang ngulik games, atau nonton ya film-film yang masih tertunda gitu di weekdays. Tapi jangan lupa selipin satu agenda penting, nonton Soundcare Podcast di Nusantara TV. Nah hari ini Soundcare Podcast punya tamu yang spesial. Karena gue, Cakri Miller, yang biasanya mandu cowok-cowok ganteng nih, tapi sekarang ada cewek manis agak ganteng yang nemenin kalian. Kita ada di Jogja bersama tamu spesial. Gue punya clue. Jogja, legendary, anak ska, salah gerakan kayak gitu, anak ska. Pasti udah nggak asing lagi ya nggak? Nah karena itu jangan kemana-mana, tetap saksikan selama 5 segmen ke depan selama 1 jam. Gue Cakri Miller akan nemenin kalian semua di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Ini dia. Apa kabar? Halo, Apa kabar? Pak Ade tuh. Nggak menolak dipanggil Pak Ade kan? Apa kakak? Masih lu senyum-senyum aja nih. Jangan Pak Ade dong. Mau beli apa gitu ya? Dulu kakak. Gitu. Oh gitu. Kesannya tua banget ya kalau Pak Ade. Enggak, aku nggak nganggepnya tua kok. Aku tetap akan manggilnya Mas Lili kalau gitu. Oke. Ada bersama Shaggy Dog di markasnya Doggy House gitu ya. Aku tuh mau nanya dulu, apa kabar sih Shaggy Dog nih? Shaggy Dog kabarnya baik, terus ya masih keliling lah ya, seperti biasa, ngamen keliling, terus sedang mau bertambah umur di bulan Juni nanti. Jadi kita kan baru ngeband 27 tahun. Baru ngeband 27 tahun. Terus sombong tipis-tipis, enggak bersahaja. Kan ada maksudnya udah ada yang 40 tahun, yes. Kan ada 50 tahun, kita kan baru 27. Nah, itu sih. Oke, kabar baik selama 27 tahun ya. Ya. Mau kenalan dulu deh, sampai lupa ada Mas Heru. Kan soalnya mukanya berubah, di sini ntar ada yang bertanya-tanya, ini mukanya beda. Ya, ini aku Heru, ada Richard. Yoyo. Pade. Raymond Lili. Oke, siap. Nah, kalau 27 tahun di 1 Juni besok gitu ya. Kalau sebagai musisi yang katanya baru, tapi achievement-nya udah ngerasa mentok belum sih? Coba mau jawab, bebas. Nggak tahu ya, coba tanya. Pak De, udah mentok belum kalau 27 tahun? Ceo? Belum sih. Belum. Kita masih pengen bikin banyak karya, jadi belum mentok. Itu dia. Karena memang salah satu-satunya sih yang paling kita harapkan selalu berkarya. Jadi, selalu berkarya. Bagaimana caranya kita tetap produksi karya, bikin album lagi. Jadi kalau bilang mentok ya belum. Belum, meskipun akan misalnya panggung-panggung yang mengundang juga akan udah mulai berkurang, festival-festival juga udah mulai sulit diakses atau gitu, ada jalur lain yang bisa Shaggy Dog tembus untuk tetap berkarya. Kalau susah di sini ya kita keluar. Oke. Nggak bakal susah sih. Nggak bakal susah ya? Nggak bakal susah. Ya. Itu pasti masih bisa tetap dijalani. Masih akan ada 27, 28, 29 dan seterusnya. Iya pasti ya. Yap, oke. Nah kalau kita bilang Shaggy Dog, kok jarangnya kita lihat di TV? Salah nggak sih kalau ada yang nanya kayak gitu? Atau sebenarnya Shaggy Dog tuh memang bukan band yang nggak, ya bisa ada seliweran di TV sering-sering gitu. Tapi memang justru dari panggung ke panggung. Ada nggak yang beranggapan atau menanyakan hal kayak gitu? Ada sih. Di luar Doggies ya? Ya misalnya. apa ya? Ya memang jarang sekali kita di TV ya, dapat undangan gitu kan jarang sekali. Tapi ya sukanya main di panggung sih Mbak, daripada cuma nampang di TV. Ada alasan tertentu nggak Pak De? Duit. Asik. Jelas. Mari. Cuan. Lebih durasi lebih panjang, bayarnya lebih mahal sob. Gitu ya. Tapi ada kepuasan tersendiri nggak apa yang memang beda kalau tampil di TV sama
ada di atas panggung. Ya mungkin kalau di TV kan yang lihat kan orang banyak. Ya. Kalau di panggung ya cuma itu aja. Jadinya kalau di TV lebih nasional. Orang melihatnya. Tapi ya kepuasannya gimana? Kepuasannya ya tambah semangat sih. Promosinya nambah kayak seperti itu. Jadi orang lebih tahu, yang belum tahu, oh ini. Iya. Dan ngerasain atmosfer panggung tuh emang beda ya. Lebih beda ya. Tapi Cegidok saat harus pindah jadi online, digital, kan katanya anak panggung banget ya. Aku coba Mas dari Mas Ramo sendiri, tiba-tiba harus loncat ke online, ada adaptasi nggak? Aduh nih apa sih nih begini-begini nih. Jadi aneh gitu loh. Jadi sebetulnya all out ya, kalau di panggung kita mau ngapain aja bebas gitu. Tapi kalau di kamera lain itu kayak gimana ya? Gak biasa jadiannya gitu. Oke. Lebih aneh karena menghadapinya mungkin nggak ada feedback. Betul. Karena nggak ada feedbacknya. Tapi kalau dari segi prosesnya, berproduksinya ngaruh juga nggak sih? Atau jadi nggak kita banget nih? Apa tunda dulu deh? Ya, ketika pandemi itu justru ya kalau kita mau lihat sisi baik ini hikmahnya lah ya. Itu tuh jadi mengaktifkan digitalnya Cegidok. Yang mana waktu sebelum pandemi itu nggak pernah diurus ya. Hampir, bukan nggak pernah diurus, hampir tidak pernah dipedulikan. Contohnya YouTube-nya itu nggak ngapain sih ngurusin YouTube, ada tapi pusing. udah ada sebenarnya. Udah ada ya, tapi ketika pandemi ini ada kayak satu switch yang ya mau nggak mau kan pada di semua lini ya, bukan hanya musik aja, diarahkan ke digital. Jadi dengan pandemi itu terus sampai sekarang, jadi malah kita punya tim digital yang sebelumnya tuh nggak ada. Ya kayak kita sekarang punya admin, kita punya konten kreator, kita punya ya itulah tim digital gitu. Iya, jadi mengaktifasi semuanya ya. Jadi sampai sekarang ada 2 piagam, ada 2 plakat tuh. YouTube-nya udah ada 2 tuh ya. Hikmah pandemi. Yang kalau dibilang hikmah gimana gitu rasanya. Tapi begitu ada plakat, ada penghargaan, ya udah ya hikmah lah, mau gimana lah ya gitu kan. Jadinya sekarang baik offline maupun online-nya ya bisa dua-duanya berjalan jalan gitu ya? Malah jalan gitu. Sebelumnya cuma offline-nya nih kenceng banget ya, karena tadi kita juga udah dengar bahwa kita ini kan band panggung. Jadi kita nggak begitu ngurusin hal-hal kayak gitulah. Tapi ada pandemi kemarin jadi. Ada pandemi mau nggak mau masih lompat terjun bebas ya Pak Lili ya. Iya. Ada kesulitan juga nggak Pak Lili? Bukan kesulitan sih, tapi kayak aneh nih, ada perasaan. Ya latihan gimana lah gitu. Ngomong depan kamera. Iya, latihan ngomong depan kamera jadinya. Oke. Segmen kedua kita akan ngobrol lebih jauh lagi, lebih panjang lagi soal tempat ini yang menarik ini, Doggy House. Tetap di Soundcore Podcast.